Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian tafsir surat Al-Baqarah malam ini insyaallah memasuki pembahasan pada ayat yang ke-129. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Wahai Rabb kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatika, yang akan membacakan atas mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba, dan yang akan mengajarkan kepada mereka kitab suci, wal hikmata, juga mengajarkan hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya hanya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang keempat. Doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang keempat. Di dalam doa ini Nabi Ibrahim alaihi salam meminta agar Allah mengutus seorang rasul kepada penghuni Mekah dari kalangan penduduk Mekah sendiri. Kemudian Nabi Ibrahim menjelaskan beberapa sifat dari rasul tersebut. Sifat yang pertama, yatlu alaihim ayatika, seorang rasul yang akan membacakan ayat-ayatmu kepada umat. Wa yu'allimuhumul kitaba, kemudian rasul itu pun mengajarkan kitab suci kepada umat. Nomor 3, wal hikmata, rasul itu pun mengajarkan kepada umat hikmah. Tugas yang keempat, wa yuzakkihim, dan mensucikan umat. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jemaah sekalian yang saya hormati, kita lihat redaksi ayat ini. Redaksi doa Nabi Ibrahim alaihi salam, doa ini diawali dengan Rabbana.
Kemudian ditutup dengan dua nama Allah, Al-Azizul Hakim. Nabi Ibrahim alaihi salam dalam doa ini menggunakan dua unsur. Unsur pertama adalah sanjungan kepada Allah. Unsur yang kedua adalah permintaan. Wahai Rabb kami, ini adalah sanjungan. Karena dengan mengatakan Rabb, Anda sedang mengakui rububiyah Allah. Lalu ujung ayat ditutup dengan Azizun Hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini pun sanjungan lagi kepada Allah. Lantas di antara dua sanjungan, Nabi Ibrahim alaihi salam meminta, wa ba'ats fihim rasulah. Utuslah kepada mereka seorang rasul. Jadi Nabi Ibrahim dalam doa ini menggunakan dua unsur, unsur sanjungan dan unsur permintaan. Dan doa yang paling sempurna adalah doa yang mengandung tiga unsur. Pertama adalah sanjungan, yang kedua adalah merendahkan diri, dan yang ketiga adalah permintaan. Ini doa yang paling sempurna. Contohnya adalah doa yang diajarkan Nabi kita kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ini merendahkan diri. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini menyanjung. Faghfirli, ini meminta. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ini menyanjung. Jadi di dalam doa Nabi, doa yang diajarkan Nabi kita kepada Abu Bakar terdiri dari tiga unsur. Menyanjung Allah, merendahkan diri sendiri, kemudian meminta. Ya Allah, Engkau Maha mendengar. Akulah seorang hamba yang sedang terhimpit. Berikanlah aku pertolongan, berikanlah aku bantuan. Di sini Anda telah melakukan doa dengan tiga unsur. Baiklah, doa dalam Al-Quran mayoritas diawali dengan Rabbana. Dan sebagiannya diawali dengan Allahumma. Dan ada satu doa dalam Al-Quran digabungkan antara Allahumma dan Rabbana. Doa yang diawali dengan Rabbana ini dia, doa Nabi Ibrahim, doa 1, doa 2, doa 3, dan 4 semuanya diawali dengan Rabbana. Tapi terkadang doa dalam Al-Quran diawali dengan Allahumma. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Dan satu doa dalam Al-Quran digabungkan antara Allahumma dan Rabbana, yaitu doa Nabi Isa saat beliau meminta agar Allah menurunkan hidangan langit. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, ya Rabbana, turunkanlah hidangan langit untuk kami. Nabi Isa alaihi salam meminta hidangan langit dengan dua nama, Allahumma Rabbana, digabungkan karena doa ini berpangkal pada permintaan tidak sopan dari Bani Israel kepada Nabi Isa. Mereka mengatakan, hal yastati'u rabbuka yunazzila alaina ma'idatan minas sama. Wahai Isa, Tuhanmu itu mampu tidak menurunkan hidangan dari langit? Mereka mempersoalkan kemampuan Allah. Ini su'ul adab. Karena ini su'ul adab, maka Nabi Isa meminta keinginan mereka dengan menggunakan dua nama. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Baik.
Jadi mayoritas doa dalam Al-Quran menggunakan Rabbana. Kenapa demikian? Karena semua keinginan kita kepada Allah adalah rububiyahnya Allah. Rezeki Allah untuk Anda adalah rububiyah. Perlindungan Allah untuk Anda adalah rububiyah. Semua yang datang dari Allah untuk Anda dinamakan dengan rububiyah. Dan semua yang datang dari Anda untuk Allah dinamakan dengan uluhiyah. Jadi semua yang datang dari Allah untuk Anda dinamakan dengan rububiyah. Rezeki, pertolongan, solusi. Semua yang datang dari Allah untuk Anda dinamakan dengan rububiyah. Nah, di dalam doa, Anda minta sesuatu agar Allah melakukan untuk Anda. Maka sangat tepat apabila Anda meminta dengan menyebutkan rububiyah. Rabbana, wahai Rabb kami. Lalu akhir doa ini ditutup dengan Azizun Hakim. Aziz artinya perkasa, Hakim artinya bijaksana. Aziz perkasa dalam arti tidak ada yang sulit bagi Allah. Aziz, engkau maha perkasa, maka tidak ada yang sulit bagi Allah. Hakim, maha bijaksana dalam arti engkaulah yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi seakan Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, utuslah Rasul kepada penghuni Mekah dengan kriteria 1, 2, 3, 4. Permintaanku ini ya Allah azizun, mudah bagimu karena engkau perkasa. Dan permintaan ini ya Allah akan engkau tempatkan kepada orang yang pas, di waktu yang pas, karena engkau hakim bijaksana. Bukankah Nabi Ibrahim minta agar diutus seorang Nabi? Kapan diutus dan siapa yang akan diutus? Ya Allah, engkau maha bijaksana. Memilih orang yang tepat pada waktu yang tepat, ini dinamakan kebijaksanaan. Jadi seakan-akan Nabi Ibrahim mengatakan, kami tidak menuntut nama tertentu, kami pun tidak menuntut waktu tertentu. Ya Allah, berikanlah seorang Nabi kepada mereka tahun besok, 50 tahun lagi, tidak. Permintaan kami ini kepada Hakim yang maha bijaksana, yang artinya permintaan kami ini akan engkau berikan pada waktu yang pas kepada orang yang pas. Karena jemaah sekalian yang saya hormati, misalnya Allah memberi di waktu yang salah, niscaya pemberian seperti ini tidak menjadi manfaat. Baiklah, inilah mengenai redaksi doa. Diawali dengan sanjungan Rabbana dan ditutup pula dengan sanjungan yaitu Azizun Hakim. Jadi bagus juga di saat Anda berdoa, Anda tutup doa Anda dengan Azizun Hakim. Terlebih sesuatu yang menurut Anda sangat besar, sesuatu yang menurut Anda sangat susah bagi manusia, apa sih yang Anda minta? Saya minta A, dan ini nggak ada dalam kemampuan manusia. Sudah, mintalah keinginan itu dengan mengucapkan Azizul Hakim. Ya Allah, berikanlah aku rezeki, berikanlah aku pekerjaan. Innaka antal aziz, engkau perkasa sehingga tidak ada yang sulit bagimu. Hakim, engkau maha bijaksana, maka pemberian-pemberianmu datang dalam bentuk yang tepat, di waktu yang tepat karena engkau bijaksana. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Kemudian pelajaran berikutnya dalam ayat yang mulia, ayat ini menjadi salah satu dasar, salah satu dalil bahwa dianjurkan untuk berdoa untuk satu kebutuhan. Tidak seperti aliran yang mengatakan tidak ada gunanya doa. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini datang dari orang-orang Jabariyah. Semuanya sudah ditetapkan, maka tidak lagi perlu untuk berdoa.
Tapi Nabi Ibrahim alaihi salam Anda lihat berdoa 1, 2, 3, 4. Kalau memang doa ini tidak berpengaruh terhadap keputusan Allah, berarti doa ini percuma. Jadi kalau begitu doa ini berpengaruhkah terhadap keputusan Allah? Jawabannya iya. Lebih tepatnya jamaah sekalian, catatan Allah ada dua macam. Ada catatan Allah yang akan berubah, dan ada catatan Allah yang tidak akan berubah. Catatan Allah yang akan berubah itu catatan yang diperintahkan Allah terhadap malaikat sewaktu janin masih berada dalam perut ibu. Adapun catatan Allah yang tidak akan berubah adalah catatan Allah 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Maka ketika Anda berdoa, doa ini berpengaruh terhadap catatan Allah di tangan malaikat sewaktu Anda masih janin dalam perut ibu. Inilah yang terpengaruh dengan doa-doa Anda. Adapun catatan Allah 50.000 tahun sebelum langit dan bumi, ini tidak akan terpengaruh dengan doa Anda. Mana dalilnya? Dalam surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ilmul kitab." Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di tangan Allah terdapat Ummul Kitab. Catatan Ummul Kitab tidak akan terpengaruh, tidak akan berubah dengan doa. Adapun catatan yang ada di tangan malaikat, Allah berfirman, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit." Ada yang Allah hapus dengan kehendaknya, dan Allah yang ada yang ditetapkan Allah dengan kehendaknya. Kalau begitu, ikhtiar Anda, doa Anda akan berpengaruh terhadap keputusan Allah di tangan malaikat. Yaitu yang dicatat malaikat sewaktu kita dalam rahim ibu. Adapun catatan Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, ini tidak terpengaruh dengan doa. Lalu pertanyaan berikutnya, apa saja catatan malaikat yang bisa berpengaruh dengan doa? Jawabannya 4. Catatan malaikat yang bisa terpengaruh dengan doa ada 4. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa'amara bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun am sa'id." Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat rezeki seorang janin, kemudian mencatat ajal seorang janin, kemudian mencatat perilaku seorang janin, yang keempat mencatat akan celaka atau akan bahagia. Inilah 4 catatan malaikat sewaktu kita semua dalam bentuk janin, dan 4 catatan inilah yang terpengaruh dengan doa. Perhatikan, semua doa Anda hubungannya hanya dengan 4 hal ini. Apa doa Anda? Ya Allah, berikan aku rezeki. Oh, itu hubungannya dengan, ya Allah, panjangkan usiaku, berikan aku sehat. Ya, atau misalnya Anda minta, ya Allah, jadikan aku orang yang saleh. Jadi jamaah sekalian, berapa ribu pun doa manusia nggak keluar dari 4 macam ini. Cuman bentuk-bentuknya saja yang berbeda. Ya Allah, berikan aku sehat, bukankah itu bagian dari rezeki? Ya Allah, berikan aku pekerjaan, bukankah itu bagian dari rezeki? Ya Allah, berikan aku anak, bukankah itu bagian dari rezeki? Nah, semua catatan dan takdir Allah di luar 4 hal ini, itu mubram, tidak bisa dirubah. Doa nggak bisa berubah. Misalkan Anda berdoa, ya Allah, jadikanlah saya seorang cewek, padahal dia cowok, bisa. Oh, itu nggak bakal berubah.
Atau misalnya Anda mengatakan, ya Rasulullah, jadikanlah saya Rasul yang ke-26. Itu juga udah nggak berubah. Jadi yang berubah dengan doa Anda adalah empat. Empat yang menjadi catatan malaikat tadi. Pertama, rezeki. Ini berubah dengan doa. Ya Allah, berikan aku rezeki. Dengan segala bentuknya, ya Allah berikan aku anak, ya Allah berikan aku pekerjaan, ya Allah berikan aku kesehatan. Yang kedua adalah ajal. Ajal ini pun berubah dengan doa. Misalnya Anda mengatakan, ya Allah panjangkan usiaku. Dalam hadis Nabi SAW, wala yazidu fil umri illa albir. Tidak ada yang paling memanjangkan usia seseorang kecuali birrul walidain. Jadi orang-orang yang punya kesungguhan birrul walidain diberikan oleh Allah usia lebih panjang. Baik, ajal. Yang ketiga adalah amal. Yang keempat amal. Amal dalam arti apakah Anda menjadi seorang yang taat atau menjadi seorang yang pelaku maksiat. Minta kepada Allah, jadikan aku orang yang taat, jadikan aku orang yang sabar, jadikan aku orang yang bersyukur. Dan yang terakhir adalah kecelakaan atau kebahagiaan. Ya Allah, jadikan aku orang yang bahagia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam riwayat, apabila beliau pernah dalam sebuah kesempatan tawaf, beliau berdoa, Allahumma in kunta katabtani syaqiyan famhuni waktubni sa'idan. Ya Allah, kalulah dalam catatan aku orang yang celaka, hapuslah catatan itu dan gantilah bahwa aku orang yang akan bahagia. Baik jamaah sekalian, jadi doa dalam keyakinan ahli sunnah berpengaruh terhadap takdir. Tetapi takdir yang ghairu mubram. Takdir ghairu mubram itu ada 4. Inilah yang dicatat malaikat sewaktu kita di dalam janin, dalam bentuk janin. Tetapi doa kita tidak berpengaruh kepada takdir mubram, yaitu takdir yang dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, orang-orang Jabariyah, mereka tidak membedakan takdir mubram dan takdir ghair mubram. Mereka karena tidak membedakan, mereka mengatakan doa tidak ada pengaruhnya terhadap takdir. Nggak ada pengaruhnya terhadap rezeki. Baik. Inilah pelajaran berikutnya, bahwa ketika Nabi Ibrahim berdoa, berarti doa dapat mempengaruhi takdir. Tetapi takdir yang terpengaruh dengan doa adalah takdir ghairu mubram, takdir yang dicatat oleh malaikat tadi. Pelajaran berikutnya jamaah sekalian, doa para nabi ada 2 macam. Yang pertama adalah doa para nabi dalam bentuk mukjizat. Ini tidak disyariatkan untuk Anda. Contohnya adalah doa Nabi Isa tadi. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Ya Allah, ya Rabbana, turunkanlah hidangan langit untuk kami. Ini doa tetapi mukjizat. Ini bukan makom kita minta ini. Jadi nanti tidak usah minta hidangan langit. Doa Nabi Ibrahim ayat 129 ini juga doa dalam bentuk mukjizat. Ya Allah, utuslah kepada orang Mekah ini seorang rasul dari mereka. Jadi ini pun tidak perlu lagi menjadi doa Anda nanti. Baik. Adapun doa nabi-nabi yang tidak berbentuk mukjizat, silahkan Anda ikuti. Salah satunya adalah ayat 127 dalam surat Al-Baqarah ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini doa bukan dalam bentuk mukjizat, berarti berlaku untuk semua orang. Baik, jadi kesimpulan, doa Nabi Ibrahim pada ayat 129 ini adalah doa mukjizat, maka tidak disyariatkan untuk kita bacakan dalam doa-doa.
Pelajaran berikutnya jemaah sekalian, ayat 129 ini pun menjadi dasar pensyariatan doa terhadap keturunan. Dan perhatikan jemaah sekalian, di antara nabi yang berulang-ulang berdoa untuk keturunan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jauh sebelum keturunan itu datang, Ibrahim telah berdoa, Rabbi habli minas salihin, sewaktu belum ada keturunan. Dan setelah keturunan itu lahir, Nabi Ibrahim alaihissalam melanjutkan doa-doa terhadap keturunan. Rabbana waj'alna muslimaini lak, sampai akhir. Rabbana wab'ath fihim rasula, sampai akhir. Jadi sebelum lahir, beliau telah berdoa untuk keturunan, dan setelah lahir beliau pun berdoa untuk keturunan. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita betapa pentingnya untuk berdoa terhadap keturunan. Fudail bin Iyad, beliau punya anak yang sesungguhnya agak bandel. Dinamakan bandel itu kalau dikasih tahu ternyata nggak mau tahu, itu namanya bandel. Akhirnya Fudail bin Iyad rahimahullah berdoa. Beliau mengatakan, Allahumma inni ajiztu an islahi waladi fa aslihhu li. Ya Allah, aku sudah tidak mampu mensalehkan anakku, memperbaiki anakku. Ya Allah, perbaiki anakku untukku. Jadi Anda lihat, yang pertama adalah merendah, ya Allah, aku sudah tidak mampu lagi memperbaiki anakku. Di sini dia merendah, mengaku ketidakberdayaan untuk memperbaiki anak. Fa'aslihhu li, ya Allah, maka perbaikilah anakku untukku. Cuma sekalian, Allah Maha mendengar. Akhirnya anak beliau pun menjadi seorang anak yang saleh, bahkan menjadi ulama pula. Baik, jadi ini semakin memberikan kita semangat bahwa anak-anak ini harus terus-menerus didoakan. Mungkin Anda berpikir, saya sudah berdoa bertahun-tahun dan saya tidak melihat perubahan. Ingat jemaah sekalian, Allah tidak menyuruh Anda berdoa agar Anda kecewa. Tapi Allah menyuruh Anda berdoa karena Allah ingin memberi. Jadi kalau Anda melihat seseorang berdoa, berarti Allah sedang akan memberi. Masalahnya Allah itu hakim, maha bijaksana. Kapan waktu yang tepat memberi, biarlah itu menjadi kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Intinya jemaah sekalian, sepanjang Anda berdoa, berarti Anda akan mendapatkan sesuatu dari Allah. Karena tidak mungkin Allah suruh berdoa untuk kita kecewa dan tidak dapatkan apa-apa. Itu tidak mungkin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Inni la amliku hammal ijabah, innama amliku hammad doa. Umar radhiyallahu anhu berkata, tanggung jawabku adalah berdoa. Bahwa diterima atau tidak diterima itu bukan tanggung jawabku. Jadi Anda fokuslah dengan apa yang menjadi kewajiban Anda. Yang bukan kewajiban Anda, tidak usah diurus. Ya Allah, berikan aku anak yang saleh. Itu kewajiban Anda. Bahwa doa Anda diterima atau tidak diterima, itu bukan kewajiban Anda lagi. Serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi kita yakin sepenuhnya bahwa setiap huruf dalam doa-doa kita didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, persoalan kapan Allah memberi, ini soal waktu. Soal waktu, Anda jangan terburu-buru. Tapi soal waktu, kembalikan kepada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, oleh sebab itu banyak-banyaklah mendoakan anak-anak. Dan doa terbaik untuk anak-anak ada dua macam. Anak Anda sudah ada atau belum ada?
Kalau belum punya anak, doa terbaik Anda antara lain doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli, atau doa yang terdapat di akhir surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina sampai akhir. Adapun anak-anak Anda sudah ada, doa terbaik Anda adalah ayat 15 surat Al-Ahqaf. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ini doa pertama. Wa an a'mala salihan tardah. Ini doa kedua. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, salehkan keturunanku. Kita sudah pernah bahas zurriyah lebih umum daripada aulad. Ya Allah, salehkan anakku, itu sempit. Tapi kalau Anda bilang salehkan keturunanku, itu luas. Anak Anda, cucu Anda, cicit Anda, itu semuanya masuk dalam zurriyah. Ya, maka Allah berfirman, wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Baik, ini doa terbaik untuk anak-anak. Ayat 15 dalam surat Al-Ahqaf tadi. Jemaah sekalian yang saya hormati, pelajaran berikutnya dalam ayat 129, doa untuk anak boleh jadi akan dijatuhkan oleh Allah kepada cucu atau kepada cicit. Karena cucu dan cicit Anda adalah anak Anda sendiri. Perhatikan di sini, Nabi Ibrahim berdoa, dan doa Nabi Ibrahim ini tidak jatuh kepada cucu, enggak jatuh pada cicit, jatuhnya kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya jarak doa Nabi Ibrahim dengan Nabi kita ini hampir 8 abad. Lebih 8 abad jemaah sekalian. Nabi Isa dengan Nabi kita saja jaraknya 600 tahun. Ya, intinya doa Nabi Ibrahim ini berabad-abad hingga akhirnya doa ini sampai kepada orang yang tepat, yaitu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama-ulama ijma' bahwa Rasul yang diminta Nabi Ibrahim dalam doa ini adalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada khilafiyah di kalangan ulama tafsir bahwa Rasul yang dimintakan oleh Ibrahim alaihissalam dalam doa ini adalah Nabi kita. Pertanyaan, coba lihat betapa Anda nggak boleh putus asa. Doa ini doa seorang kakek, dan doa ini baru sampai pada tujuannya, yaitu Nabi kita setelah berabad-abad. Berapa abad jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi kita? Tapi Anda lihat jamaah sekalian, bahwa doa ini didengar oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian doa ini ditahan oleh Allah, berganti generasi, hingga akhirnya doa ini sampai kepada orang yang telah ditetapkan Allah, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Anda tidak lihat doa Anda pada anak-anak Anda, mungkin doa Anda untuk cucu Anda. Kalau Anda tidak melihat doa Anda pada cucu Anda, mungkin pada cici Anda. Biarkan Allah menentukan siapa yang tepat untuk menjadi doa Anda. Intinya jangan berhenti jamaah sekalian. Dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, seandainya doa Nabi Ibrahim itu segera dikabulkan oleh Allah, itu hanyalah Nabi yang bukan Nabi terbaik. Karena Nabi terbaik itu adanya di akhir zaman. Maka Allah tundalah doa Nabi Ibrahim ini sampai akhirnya jatuh kepada Nabi kita SAW. Jauh sekali, iya. Supaya doa ini menghasilkan Nabi terbaik. Bahkan lebih baik daripada yang berdoa. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi jangan kecewa kalau Anda tidak melihat doa Anda pada anak-anak. Boleh jadi doa itu untuk cucu. Kalaupun Anda tidak melihat doa Anda pada cucu, terus saja berdoa. Mungkin doa Anda ini adalah untuk seorang. Makanya jemaah sekalian, kalaulah misalnya cicit Anda yang ke-10 ternyata ulama besar.
Dalam ilmu Allah, cicik yang ke-10 ini adalah hasil dari doa Anda. Bukankah Anda akan mendapatkan awaladun salihin yad'u lahu? Waladun salih itu tidak mesti anak Anda secara langsung. Cucu Anda adalah waladun salih, cicit Anda adalah waladun salih. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, pelajaran berikutnya dalam hadis yang mulia, ayat ini menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dalam hadis mengatakan, ana da'watu abi Ibrahim wa busyra Isa wa ru'yatu ummi. Kata Nabi sallam, aku adalah doa kakekku, dan aku adalah kabar gembira Isa, dan aku adalah mimpi ibuku. Oke, ini 3. Nabi bersabda, aku adalah doa kakekku. Maksudnya, beliau adalah doa Nabi Ibrahim dalam ayat 129. Nomor 2, aku adalah kabar gembira Isa kepada Bani Israel. Karena Nabi Isa selalu memberi kabar gembira kepada Bani Israel. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai kalian Bani Israel, aku sampaikan kabar gembira bahwa nanti akan ada seorang Rasul setelah aku, namanya adalah Ahmad. Wa ru'yatu ummi, dan aku adalah mimpi ibuku. Karena sewaktu Aminah hamil dengan Nabi SAW, Aminah bermimpi dari perut beliau terpancar cahaya menerangi semua istana-istana yang ada di kota Syam. Nah, mimpi Aminah ini bahwa dari perutnya memancar cahaya sampai ke istana-istana negeri Syam. Cahaya apa ini? Inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terpancar sampai ke negeri Syam, iya. Karena kerasulan Nabi kita akan sampai kepada negeri Syam, bahkan sampai kiamat Nabi Isa pun akan turun di negeri Syam untuk membenarkan Nabi kita. Baik, jadi ayat ini dijelaskan Nabi kita dalam hadis, aku adalah doa kakekku Ibrahim, ini dia, dan aku adalah kabar gembira Nabi Isa, dan aku adalah mimpi ibuku. Pelajaran berikutnya dari ayat 129. Ayat ini menjadi salah satu jawaban kenapa di dalam salawat kita harus menyebutkan Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad. Setelah itu Anda bersalat kepada Ibrahim kama sallaita ala Ibrahim. Kenapa perlu bersalawat kepada Nabi Ibrahim? Ada banyak jawaban. Salah satunya adalah ayat 129 ini. Beliau berdoa agar Allah utuskan seorang nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita Muhammad adalah doa Nabi Ibrahim, bukankah saat Anda berdoa kepada Nabi kita, Anda juga mestinya berdoa kepada yang mendoakan Nabi kita? Nabi Ibrahimlah yang berdoa agar Allah utus Nabi kita. Jadi tidak adil kalau Anda doakan Nabi kita, Allahumma salli ala Muhammad, dan Anda tidak mendoakan siapa yang mendoakan Nabi kita menjadi Rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi saya ulangi, oleh karena di dalam doa ini, Ibrahim alaihissalamlah yang berdoa agar Nabi kita menjadi seorang Rasul, maka di dalam salawat pun kita bersalawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pelajaran berikutnya dalam ayat yang mulia, ayat ini menjelaskan beberapa tugas Nabi alaihi salatu wassalam. Tugas yang pertama adalah yatlu alaihim ayatika, untuk membacakan ayat-ayat Allah. Tugas yang kedua adalah wa yu'allimuhumul kitab, agar beliau mengajarkan Alkitab. Yang ketiga adalah al-hikmah, agar beliau mengajarkan al-hikmah. Yang keempat adalah wa yuzakkihim, untuk mensucikan umat. Baik, ini 4 tugas. Tugas yang pertama agar beliau membacakan ayat-ayat kepada
kepada umat. Anda lihat tugas pertama dan kedua. Pertama, membacakan ayat. Yang kedua, mengajarkan Alkitab. Apa bedanya ayat dengan Alkitab? Ayat ini lebih umum. Ayat-ayat dalam Al-Quran adalah ayat, termasuk alam-alam ini pun termasuk ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ingin agar Nabi kita membacakan ayat Al-Quran dalam hubungannya dengan ayat-ayat kauni. Tentu kalau ayat kauni, ayat-ayat alam ini tidak bisa dibaca. Tapi Allah ingin agar Nabi membacakan Alkitab dalam hubungannya dengan ayat-ayat kauni. Ya baik, kita kumandangkan azan sebentar. Baik, jadi tugas Nabi kita SAW pertama yaqlu tilawah. Yang kedua adalah yu'allim ta'lim. Tugas beliau yang ketiga adalah yuzakkihim tazkiyah. Yaqlu tilawah, yu'allim ta'lim, yuzakki tazkiyah. Cuman ta'lim ini ada dua. Ada dua yang mesti dita'lim, diajarkan Nabi kita. Pertama Alkitab, dan yang kedua adalah Al-Hikmah. Baik, sehingga ada 4, tilawah, ta'limul kitab, ta'limul hikmah, dan yang keempat adalah yuzakkihim. Adapun yang pertama, tugas Nabi kita adalah membacakan Alkitab, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang selalu dilakukan Nabi kita terhadap orang-orang Quraisy. Nabi kita tidak berbicara, berdakwah dengan bahasa beliau. Tapi beliau berdakwah menggunakan Al-Quran secara langsung. Kalau kita, memang kita orang ajam, kita tidak paham Al-Quran, sehingga kita lebih banyak menggunakan bahasa kita dalam berdakwah. Adapun Nabi kita SAW, beliau lebih sering berdakwah langsung menyampaikan ayat daripada menyampaikan dengan kata-kata beliau. Misalnya ketika orang-orang Quraisy mengatakan, Muhammad, kita toleransi saja. Setahun kamu ikut agama kami, setahun kami ikut agama kalian. Nabi kita tidak menjawab. Terhadap ajakan toleransi ini Nabi mengatakan, Qul ya ayyuhal kafir, la a'budu ma ta'budun, sampai akhir. Beliau tidak menjawab dengan kata-kata beliau, tapi langsung dengan ayat. Begitupun ketika orang-orang Quraisy mengatakan, ya Muhammad, siflana rabbaka. Wahai Muhammad, tolong gambarkan Tuhanmu itu seperti apa. Kita ingin tahu, kita ingin kenal, tolong dong gambarkan. Nabi tidak menjawab dengan kata-kata beliau. Beliau langsung membacakan ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya disakiti oleh istri, saya pun disakiti anak-anak. Nabi kita tidak menjawab. Lalu Nabi kita mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum. Sahabat tadi adalah Abu Malik, namanya Abu Malik. Nabi mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Jadi Nabi kita memang sangat fokus membacakan ayat-ayat kepada sahabat. Itu sebabnya, penyebab utama sahabat-sahabat masuk Islam bukan kata-katanya Nabi, tetapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi tugas Nabi yang pertama adalah tilawah. Lalu tugas Nabi kita yang kedua adalah ta'limul kitab, mengajarkan Alkitab kepada umat. Jadi kalau cuma diajarkan tilawah, itu baru gerbang. Tetapi mengajarkan kandungan dari kitab suci, ini baru memasuki kepada inti.
Tilawah bermanfaat, tapi lebih bermanfaat lagi kalau Anda memahami kandungan makna. Lalu tugas Nabi kita yang ketiga adalah ta'limul hikmah, mengajarkan hikmah kepada para sahabat. Karena mengajarkan Alkitab tidak cukup sampai diajarkan hikmah. Nah, apa yang dimaksud dengan hikmah? Sangat banyak penafsiran ulama kita tentang hikmah. Tapi penafsiran terbaik adalah penafsiran Imam Qatadah dan Imam Syafi'i rahimahullah. Apa itu? Hikmah dalam Al-Quran disebutkan dengan dua pola. Terkadang hikmah disebutkan bergandengan dengan Alkitab. Terkadang al-hikmah disebutkan secara mandiri tanpa Alkitab. Nah, apabila al-hikmah disebutkan bergandengan dengan Alkitab, maka yang dimaksud dengan al-hikmah adalah sunnah. Sehingga makna ayat wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, agar sang Rasul mengajarkan Alkitab kepada umat, juga agar sang Rasul mengajarkan hikmah kepada umat. Maka mengajarkan sunnah kepada umat. Maka hikmah yang berdampingan dengan Alkitab maksudnya adalah sunnah. Jadi tugas Nabi kita melakukan ta'lim dengan dua bentuk. Ta'limul kitab Al-Quran, ta'limus sunnah. Kenapa demikian? Karena Al-Quran ini tidak bisa difahami kecuali dengan as-sunnah. Nah, lalu muncul pertanyaan, kenapa sunnah dinamakan dengan al-hikmah? Jawabannya jemaah sekalian, karena hikmah ini sifatnya merinci. Sifatnya merinci. Walaupun ada syariat yang langsung secara mandiri dari sunnah, tapi mayoritas sunnah itu adalah merinci. Baik, kemudian tugas Nabi kita yang terakhir adalah wa yuzakkihim, untuk mensucikan umat. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, Anda tidak faham tugas Nabi wa yuzakkihim, mensucikan umat, sebelum Anda mengetahui bagaimana keadaan masyarakat di zaman itu. Pertama, akidah masyarakat saat itu adalah syirik. Moral masyarakat saat itu penuh dengan kezaliman. Yang kuat memakan yang lemah, yang kaya menginjak yang miskin. Kemudian soal pernikahan yang sangat bobrok sekali. Meminum khamar, bahkan mengubur anak yang laki-laki yang lahir anak perempuan secara hidup-hidup. Dalam hal ekonomi mereka betul-betul menggunakan cara-cara riba. Jadi masyarakat saat itu masyarakat yang sangat kotor sekali. Secara akidah, secara ekonomi, secara sosial, secara kekeluargaan, kotor. Maka tugas Nabi kita adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran ini. Membersihkan akidah yang kotor dengan tauhid. Membersihkan bisnis yang kotor dengan bisnis yang halal. Membersihkan makanan-makanan yang kotor dengan makanan yang halal. Membersihkan sistem sosial yang sangat zalim dengan sistem sosial yang sangat adil. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau Anda bandingkan keadaan masyarakat sebelum datang Islam, Anda akan melihat perubahan. Masyarakat yang sangat kotor tiba-tiba menjadi masyarakat yang bersih setelah datangnya Islam. Makanya Nabi disebutkan wa yuzakkihim. Sebagian ulama mengatakan wa yuzakkihim, mensucikan maksudnya adalah agar Nabi kita mengajarkan akhlak kepada umat. Jadi wa yuzakkihim adalah mengajarkan akhlak. Bagaimana berbicara, bagaimana bersikap, dan selanjutnya. Baiklah jemaah sekalian, demikianlah kajian ayat 129 dalam surat Al-Baqarah. Biasanya tidak ada pertanyaan kan? Iya, sesuai tradisi saja. Kita tutup dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.